Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih anak-anak eh, telah hadir dalam kegiatan Rabu Suka edisi yang ke-9. Ini menjadi edisi terakhir dari serangkaian Rabu Suka Edisi terakhir mulai ya, ya. 2 minggu. Ya, betul. Oke, yang saya hormati Bu Yakti selaku pengajar PKWU di SMK Negeri 1 Magelang yang malam hari ini akan membahas soal TKA mengenai PKWU. Kemudian anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada malam hari ini kita akan belajar bersama Bu Yekti mapel PKWU, di mana mapel PKWU ini menjadi mapel pilihan wajib yang harus diikuti oleh siswa SMK. Di mapel pilihan PKWU ini nanti pada tes TKA waktunya di hari kedua dan waktunya selama 60 menit. Nah, jadi kemungkinan jumlah soalnya akan lebih banyak daripada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Jumlah soalnya lebih banyak ya. Nah, meskipun soalnya belum diketahui, tapi kemungkinan akan lebih banyak daripada matematika dan bahasa Inggris. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas soal TKA bersama Ibu Yakti. Pada Ibu Yakti, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Yuni, Bapak Ibu guru yang ikut bersama dalam kegiatan Zoom Rabu Suka pada malam hari ini. Selamat malam untuk anak-anakku yang saya banggakan, saya sayangi. Terutama anak-anak yang PKL ya, lama tidak ketemu. Mari kita akan bersama-sama membahas soal-soal TKA. Ada beberapa soal di sini yang sudah masuk di dalam soal tryout. Kemudian ada juga kemarin karena ada beberapa pertanyaan dari siswa. Kemudian juga ada soal dari simulasi TKA. Mari kita akan bahas bersama-sama. Nanti untuk teknisnya apabila ada hal yang mau ditanyakan langsung ditanyakan saja nggih. Terdengar suaranya Pak Yuni? Terdengar, Bu? Nggih, nggih. Soal yang pertama mengenai tujuan dari wirausaha. Ini masuk di dalam kisi-kisi untuk TKA. Produk kreatif kewirausahaan menekankan pada kemampuan siswa dalam menciptakan ide bisnis yang inovatif sekaligus aplikatif. Dalam praktiknya, siswa dilatih untuk mengenali potensi pasar, mengolah sumber daya yang ada, serta menyusun strategi pemasaran yang tepat. Selain itu, PKK juga mengajarkan pentingnya kerjasama tim, manajemen keuangan sederhana, dan keberanian mengambil risiko. Hal ini menjadikan PKK sebagai mata pelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dalam mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja dan wirausaha. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan utama pembelajaran PKK adalah membentuk keterampilan olahraga dan seni, siswa mengajarkan teori ekonomi secara mendalam, melatih siswa dalam menciptakan dan mengelola usaha, mengembangkan pemahaman tentang sejarah perdagangan, menumbuhkan minat siswa terhadap ilmu eksakta. Kira-kira jawabannya mana?
C, Apakah Bu. ada yang nyimak? Bisa buka atau nulis di chat juga bisa. Mau open mic juga boleh. Silakan. C, Bu. Melatih siswa dalam menciptakan dan mengelola usaha. Oke, ya bagus. Lanjut. Yuk, seorang wirausaha pemula seringkali menghadapi keterbatasan dan seterusnya. Kira-kira jawabannya disimak ya anak-anak. Ada 86 anak, mudah-mudahan bisa bertambah. Halo. Seorang wirausaha pemula seringkali menghadapi keterbatasan modal saat mulai usaha. Namun keterbatasan tersebut bukanlah hambatan mutlak jika ia mampu mengelola sumber daya yang tersedia dengan baik. Misalnya memanfaatkan bahan lokal, melakukan promosi melalui media sosial, dan seterusnya. Dengan demikian, modal kecil tetap bisa menghasilkan keuntungan apabila dikelola dengan cerdas. Berdasarkan uraian tersebut, sikap yang harus dimiliki wirausaha pemula adalah C, Bu. C. Kreatif C dan jawabannya. cerdas dalam mengelola sumber. Ya, betul. Nah, kalau kita kembangkan sikap yang harus dimiliki wirausaha pemula itu selain kreatif, cerdas, apalagi? Adaptif terhadap pasar, Bu. Ya, percaya diri masuk juga, berani mengambil risiko, disiplin, bertanggung jawab, jujur, masuk juga, kerja keras, tekun, itu juga masuk pula. Sehingga nanti apabila muncul soal seperti ini, kemudian disebutkan sikap perilaku wirausaha yang lainnya, kalian bisa melihat mana yang masuk di dalamnya. Komunikatif itu termasuk, mudah bergaul juga termasuk, kemudian visioner, ya, itu juga masuk. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Peluang usaha adalah bentuk dari ide bisnis yang potensial bagi para pelanggan dalam memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Indikator peluang usaha yang baik adalah mampu mengenali kebutuhan pasar, mengenali tren, dan berpikir unik serta inovatif. Berdasarkan teks tersebut, berikut yang merupakan salah satu indikator peluang usaha. Ini agak double. Kira-kira mana jawabannya? Mampu yang mana? Yang ada yang tahu? Halo. Silakan. Yang tahu jawabannya. Bu. Ini Mampu berpikir unik dan inovatif. ya, di atas kan sudah ada di dalam teksnya itu ya. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Kalau nomor 4 ini hitungan. Nomor 4. Ini masuk ke persediaan. Dibaca dulu. Berikut data persediaan UD Amarta bulan Mei 2020 sebagai berikut. Tanggal 1 ada persediaan sekian dan seterusnya. Yang ditanyakan naik Pak Yuni. Dari data di atas, biaya bahan baku masuk proses tanggal 22 Mei dengan metode FIFO. Ini masuk di dalam materi persediaan, pengelolaan persediaan. Metode pencatatan persediaan ada 3, FIFO, LIFO, average cost. FIFO, first in, first out, masuk pertama, keluar pertama. LIFO, last in, first out, masuk terakhir, keluar pertama, LIFO.
Yuk, masih ingat nggak anak-anak? Halo, masih? Masih tidak? Berarti pemakaian tanggal 22, karena ini Vivo, maka kita lihat dulu yang tanggal 8. Tanggal 8 itu masuk 7.200, maka dia akan menghabiskan dari tanggal 1 dulu. Kemudian kurang, dia ambil tanggal 4. Sehingga pemakaian tanggal 22 itu dipenuhi dulu dari sisa pemakaian tanggal 8 dan pembelian berikutnya. Yuk. Bisa tidak, Dek? Halo. Mungkin sedang menghitung, Bu. Yang menghitung ya? Ada yang sudah ketemu? Suaranya mendengung. Oh iya ya. Pripun niku Pak Yuni? Itu kayaknya salah satu sound di laptop atau di HP-nya harus dikecilin, Bu. Oke. Sorry. Sebentar, apa ya? Ayo. Ada yang bisa? Bisa? Halo? Kok tidak ada suara? Di chat juga boleh. Ada? Oke, yang dicat jawabannya suara C. Belum ada ini. Sorry. Sepertinya masih menghitung ini. 35.240. Ada yang menjawab ini ya? Benar ya? Saul Goodman siapa ini? Aduh, nggak ada namanya. Bentar, Bu. Oke, Bentar. stay tune. Yo, bentar. Oke. Berapa? Halo, buka aja. Jawabnya sebutkan aja angkanya. Nanti kalau misalnya masih belum jelas, jelaskan lagi. Ini ada di materi pengelolaan persediaan Vivo Livo, average cost, gitu. Halo, kok nggak ada yang muncul ya? Silahkan dihitung. Ada tidur nih, Pak. Mungkin Bu Yakti ngasih clue-nya dulu. Seperti apa, Bu? Oke, keluarnya. Bentar dulu. Berarti akan dipakai dari sisa dari tanggal 8 berapa pemakaian tanggal 8? 4 Iya. 4.600. 4.600 kali 4.100 masih kurang. Berarti ambil dari tanggal 15. 3.900 kali 4.200. Sehingga jawabannya adalah bahan baku yang dipakai ada di C 35.240.000. Ada yang seperti itu? 35.240.000. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya.
Anak-anak coba bisa dibuka, itu bisa bicara langsung aja. Bentar, Bu. 100.000. Dari data tersebut di atas, maka Biro Jasa Filmu memperoleh, yuk, bisa? Berapa? Laba 6.500.000 dari pendapatan jasa ditambah pendapatan lain-lain, ketemu total pendapatan, dikurangi biaya-biaya. Oke, mudah ya? Masih mudah. C, saged. 6.500.000. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan sampai di sini, anak-anak? Ada pertanyaan? Enggak, Bu, aman. Belum ada. Lanjut. Lanjut. Oke. Terlalu gampang, Bu. Yo, berarti sing gampang-gampang sih. Oke. Yang ini. Yang ini, Randy menulis cerita pendek yang sangat menyentuh hati dan mempublikasikannya di blog pribadinya dan seterusnya. Beberapa minggu kemudian, sebuah majalah sastra populer menerbitkan cerpen Randy sebagai penulis. Berdasarkan kasus tersebut tanpa izin. Yuk, B, Bu. Hak cipta, Bu. apa? Pelanggaran hak cipta. Hak cipta termasuk dalam hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ya, paham nggih? Termasuk di dalamnya program-program komputer itu masuk di dalam hak cipta. Oke. Oke, yang ini. Yuk, siapa lagi nih? Yang bisa Ahmad dan Hanif, alumni SMK jurusan bisnis daring dan pemasaran. Mereka sepakat untuk membuka usaha perdagangan di bidang telur asin dengan nama Rizky Berkah. Data yang terjadi selama bulan Agustus 2025 meliputi hasil penjualan 71.200.000, retur penjualan 4.600.000, potongan penjualan 3.800.000. Oke, harga pokok dan seterusnya. Berdasarkan data tersebut, jumlah penjualan bersih Rezeki Berkah pada bulan Agustus. Penjualan bersih. Bisa? Halo. Clue-nya, Bu. Dari penjualan, retur penjualan dan potongan penjualan itu mengulangi penjualan, hasil penjualan. Hanya itu saja sebetulnya. Karena ini masih ini ada di dalam laporan laba rugi urutannya. Hasil penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan itu ketemu penjualan bersih. Hasil penjualan dikurangi retur penjualan Dan potongan dan penjualan. potongan. Oh, berarti di sini ya. Ini ada 71. di dalam laporan laba rugi. Nanti kalau dilanjut laba kotor berarti dikurangi harga pokok itu ketemu laba kotor. Dikurangi beban 800, berapa? Bu. 62 juta 800. Oke, ya betul ya, 62.800.000. Kalau misalnya nanti ditanyakan dari data itu, kelanjutannya adalah ditanyakan berapa laba kotor, ya tinggal dikurangi harga pokok penjualan. Kalau ditanyakan itu. Berapa laba bersih, ya tinggal dikurangi beban administrasi dan beban pemasaran. Ketemu laba bersih. Karena soal kan kadang-kadang kemudian berkembang ya, tidak hanya seperti ini. Tapi kalau muncul yang lainnya, anak-anak sudah bisa menjawab. Ada di laporan laba rugi. Oke. Yang bisa, oke. Yuk. Lanjut lagi, nomor apa tadi ya? Kalau jumlah beban usaha di nomor 10.
Hanya tinggal ditotalkan bebannya saja. Beban usaha. Di beban-beban ini ini ya Bu ya, Totalkan. ditotalkan Iya, ya. Berarti sampai beban gaji sampai sampai iya beban yang penyusutan. Coba ditotalkan berapa? akan menjadi 20 berapa? 25. Ada yang ketemu berapa? Anak-anak ini ada di dalam laporan laba rugi. Kadang-kadang dari soal seperti ini, nanti kemungkinan muncul pertanyaannya lain. Kebetulan kalau di sini yang ditanyakan kan tadi penjualan bersih. Bisa pula ditanyakan laba kotor. Kalau ditanyakan laba kotor, berarti penjualan bersih tadi tinggal dikurangi dengan harga pokok penjualan ini. Ketemu nanti menjadi laba kotor. Kalau yang ditanyakan laba bersih, dikurangi beban-beban ini. Berapa atau jumlah beban usahanya? Yang D, Bu. Paling. Yang D. Hmm? Yang D. Yang D, D. Bu. Ya, 25 berapa? 25 juta 800. 820. Oke, lanjut ya. D ya. Ya. Nah, ini yang muncul soal-soal seperti ini dicermati. Ini yang ditanyakan adalah jumlah biaya produksi. Kalau biaya produksi itu ya berarti keseluruhan. Tapi kalau hanya biaya bahan baku, berarti hanya bahan bakunya saja. Kertas. Karena ini percetakan kan berarti kan bahan bakunya kertas, kertas HVS, kertas hardcover ini. Kalau ditanyakan tenaga kerja langsung, berarti tenaga kerja langsungnya ini. Tapi karena di sini yang ditanyakan jumlah biaya produksi notebook, berarti keseluruhannya. Biaya produksi itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau biaya lain-lain. Oke, totalnya berapa? Jadi Itu 1 berarti sampai 10 ya Bu ya. 160 kali 20.000, 6.500 kali 3.000, dan seterusnya. 6.500 kali 1.000. 160 kali 12.000. 4 kali 25 ini tenaga kerja. Persatuannya per harinya 80.000 per orang. Kemudian 60 kali 10.000, 60 kali 13.000, dan tambah biaya tenaga kerja langsung, beban penyusutan perlengkapan. Ini tinggal dikalikan anak-anak. Hanya kalau menemukan soal seperti ini, dicermati dulu. Yang ditanyakan apa? Datanya lengkap. Tapi yang ditanyakan di sini kebetulan ini biaya produksi, berarti keseluruhan. Tapi kalau yang ditanyakan biaya bahan baku, berarti karena ini percetakan, kita lihat percetakan itu bahan bakunya kertas ini. Kalau tenaga kerja langsung, berarti tenaga kerja langsung. Oke, ketemunya berapa? Halo, Banyak nih yang harus boleh dihitung Bu. langsung jawab. Baru ngitung. Ngitung ya? Karena harus dikali per satuan kan Iya, atau volumenya. iya, harus dikalikan ini. Ini saya lihat di simulasi TKA. Itu semuanya seperti ini. Memang perhitungannya seperti ini. Ada yang sudah ketemu, anak-anak? Ada yang sudah menemukan berapa jawabannya? Halo, berapa?
Halo, udah ketemu belum? Baru ngitung ya? Sebenarnya lagi ngitung ini, Bu. Banyak soalnya. Ini memang agak rinci. Berapa? A ya? Betul ya. A ya. Siapa nih lagi? Wih, siapa nih? Dika. A ya, ada 48.300.000. Betul. Suri, betul. Lanjut Pak Yuni. Bacalah teks berikut. Zea dan Zoa, wah namanya kok susah. Zea dan Zoa sepakat membuka usaha di bidang perdagangan eceran dengan nama CV Minimarket Barokah. Data keuangan perusahaan selama bulan Juli 2025 diberikan sebagai berikut. Kas bank sebesar 45 juta, perlengkapan 8.300.000, sewa dibayar di muka 20 juta, itu 20 RP ya, itu bukan RD. Peralatan 28 juta, akun penyusutan, akumulasi penyusutan peralatan 3.500.000. Modal awal Zea 40 juta, modal awal Zoya 50 juta, laba yang diperoleh Zea 18.800.000, laba yang diperoleh Zoya 21.500.000. Berdasarkan teks tersebut, jumlah modal akhir Zoya per Juli. Di sini datanya lengkap sekali anak-anak, tapi sebetulnya yang dipakai adalah untuk menghitung atau membuat perubahan modal. Dari modal awal ditambah laba, itu bisa menjadi modal akhir. Kalau ada privé itu mengambil untuk kepentingan pribadi, itu mengurangi laba. Tapi kebetulan di sini tidak ada privé. Sehingga dapatnya berapa modal akhir aja ya? Yo, siapa yang sudah bisa? Gampang ini. A, Bu. Laporan perubahan modal. Laporan 71.500.000. Iya, betul. Jadi modal awal Zoya ditambah dengan laba Zoya. Apabila ada privé, maka privé Zoya. Misalnya ada privé Yoya gitu ya. Ada 500.000 misalnya, maka itu akan mengurangi laba. Kebetulan di sini tidak ada. Privé itu mengambil untuk kepentingan pribadi bisa. Itu munculnya di laporan perubahan modal. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini anak-anak? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu. Dadah. Lanjut. Lanjut. Kalau lanjut berarti lanjut ke berikutnya. Nomor 13. Untuk soal-soal yang kasus atau yang ada teksnya seperti ini dicermati karena memang harus memahami teksnya untuk dapat memberikan jawaban yang tepat ya. Yang mana? Saya tidak membacakan tapi anak-anak membaca lengkap nggih. Oke. Betul ya? Penelitian dan pengembangan desain produk. Tahap-tahapannya perhatikan sebetulnya tahap-tahapannya adalah pencarian ide, penyaringan ide,
pengembangan dan uji konsep, analisis bisnis, dianalisis dulu, kemudian setelah itu pengembangan produk untuk prototype, kemudian uji produk, kemudian baru ke komersialisasi. Kalau komersialisasi berarti sudah ke penjualan, ya. Oke. Ini jawabannya sebentar saya lihat ini apa nih? Ya. Oke. Lanjut nih. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ke berikutnya. Dibaca lagi. Ini yang prototipe itu kalau di mana di simulasi TKA itu banyak sekali. Kelihatannya kalau besok anak take in itu banyak yang muncul seperti ini. Jadi untuk TKA kelihatannya lo ya. Ini kalau yang bisman itu yang ya tidak banyak prototipe. Banyak sekali prototipe. Yuk dibaca. CV Techno Furniture, tengah merancang lemari pakaian modular yang ditujukan bagi generasi muda, penghuni apartemen kecil atau kos-kosan. Desain awal produk ini memiliki keunggulan pada modularitasnya, yaitu dapat diubah menjadi meja kerja kecil. Selain itu, lemari akan dibuat dari papan kayu daur ulang yang ringan dan di-finishing dengan cat warna pastel. Namun saat dilakukan uji prototipe, ditemukan, oke, ada yang sudah menjawab from Dwi to everyone. Ya, betul ya. Ya, Bu ya. Ya, betul. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Tidak ada suaranya ya Pak Yuni. Tapi ini pada serius semua ini. Yuk, semangat. Lanjut ya, ini yang terakhir loh. Besok Ya, sudah tidak ada lagi di Rabu Sukaya. nanti kalian kangen sama Rabu Suka. Oh. Dipuas-puasin ini yang terakhir. Saya malah tidak tahu kalau ini yang terakhir ya. Tak kira masih ada lagi. Tanggal November ya. Oke, yuk tanggal nomor 15 yuk. Ini yang nomor berapa ini? From Ragil Edi. Nomor 15 ya. Nomor 15E. Oke, lanjut. Ini udah pada dibaca iki Pak. Ini nek wis rampung ya wis tidak sampai jam 9, Pak. Oke. Yuni. Kayaknya anak-anak pada ngantuk. Tapi ini kemungkinan gini, karena sudah pada sinau semua, Pak. Mendekati toh, semakin dekat kan mereka belajar. Ya. Bagus lah. 16. Konsep 4P. Betul ya. Oke, lanjut. Ini pemasaran. Lanjut 17. Ini kelihatannya karena pemanasannya sudah berulang kali latihan-latihan, terus sekarang sudah pada lancar jaya. Kalau nggak hitung-hitungan cepat, Bu, mereka. Berarti gini loh Pak Yuni, Iya. Rabu Sukanya sukses loh. Karena gini, anak-anak kan terus belajar terus ini. Iya. Ya 17. 7P. Kalau konsep pelayanan prima itu pemasaran ya, itu ada bukan pelayanan prima. Bauran pemasaran itu 4P, tapi sekarang menjadi 7P. Kalau 4P-nya itu product, price, place, promotion. 7P itu ditambah people, process, and physical evidence. Nah, kalau yang people itu di sini adalah SDM-nya, sumber daya manusia. Ya, proses itu di aktivasi bisnis. Kemudian kalau physical evidence itu bukti fisik, misalnya peralatan baru, fasilitas fisik, dan sebagainya. Oke,
Nomor 17 C. Ya, Prom Bagus Tiaji yang Prabowo. yang orang yang cuma C ya. UFW. Semua Mm-mm. pihak. Semua Iko. pihak. Oke. Oke. 18. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kelemahan proses produksi massal ditunjukkan. Nomor kelemahan B. Pada B135. Oke, Dika. Dika lagi. Jawaban B ya. Kalau kelebihan produksi massal anak-anak sebelum masuk ke nomor 19 ya. Sekilas info saja sekaligus mengulang. Kalau kelebihan produksi massal apa? Efisiensi tinggi, persediaan biaya produksi per unit rendah. Dika itu bilang Kualitas persediaan produksi aman. seragam. Peningkatan produktivitas, kemudahan distribusi juga. Kalau kelemahannya yaitu tadi, kurang fleksibel, modalnya besar, resiko kelebihan produksi ada, karena massal kan bareng-bareng banyak-banyak. Monoton bagi pekerja, itu kelemahan juga masuk dalam kelemahan. Kemudian ketergantungan pada mesin. Jika kalau mesinnya itu error, rusak, itu secara otomatis proses produksi juga akan terganggu. Ya, itu. Jadi ini satu lagi Pak Yuni, anak-anak kan menggunakan buku simulasi TKA itu. Ya. Kadang-kadang mereka itu langsung jawab. Kan depannya sebelumnya kan ada teori-teorinya, ringkasan-ringkasan gitulah. Nah, anak-anak pada bingung ini jawabannya apa, padahal di depannya kan ada teori-teorinya itu. Dibaca dulu teorinya. Dan itu lengkap sekali sebetulnya. Kalau saya perhatikan, saya buka-buka di bukunya itu lengkap sekali. Oke, nomor 19 ya. Ini catnya banyak sekali. Sebentar, Ibu. Oke, 15. Oke ya. Oke ya, sekarang 19 ya anak-anak. 19, halo. 19 yuk, 19 yuk. Wah, ini ngebut Pak Yuni. Tuh. Kira-kira yang mana? Yang Durable salah goods ini. dan non-durable goods. Betul-betul salah. BPS. Yang bawah sekali perhatikan loh. Sebetulnya kalau makanan beku itu termasuk durable goods. Durable goods itu adalah barang yang dapat digunakan berulang kali. Tahan lama. Kalau non durable berarti yang ini sekali pakai. Jawabannya yang mana yang nomor 19? Sudah muncul jawabannya belum tadi ya? Benar-benar salah ya? BPS ya, BPS. benar salah. Lanjut nomor. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sebentar ini chatnya tak buka dulu isinya apa nih? Oke, yuk. Nomor 20 ya berarti. 20. Oke. Yuk, Nah, ngitung lagi nih. Saya lama kalau gini. TV Bulan Gemilang membuka usaha di bidang percetakan lagi. Yang memproduksi kalender duduk. Berikut data persediaan bahan baku pada bulan Juli. Data 1 Juli sekian, pembelian selama data persediaan per 31 Juli. Jumlah biaya bahan, meskipun di situ ada tenaga kerja langsung dan seterusnya, yang ditanyakan yang pertama adalah Jumlah perhitungannya biaya. dari mana? Ya tinggal ini, tanggal 1 Juli ada 20 juta. Selama bulan Juli beli 38 juta. Dijumlahkan berarti bahan tersedia ada 58 juta. Tanggal 31 masih 10 juta, berarti yang terpakai 48 juta. Berapa tadi? Ya. 20 Ya. ditambah 38 dikurangi 10 ya, Bu ya. 10 ya. Ya, berarti 48 juta.
Yang E ya? E. Ada yang mau tanyakan anak-anak? Silakan kalau mau ditanya. Kalau tidak ada langsung. Ada yang mau ditanyakan? Ini belajar pada diem semua, tidak ada suaranya, tapi jawabannya di chat banyak. Yuk lanjut ya. 21. Berdasarkan teks di atas, total ya ini tinggal dihitung lagi. Berarti tinggal dilihat lagi. Yang ditanyakan tenaga kerja langsung. Berarti tinggal dihitung. Yang A itu ada 400 jam. B ada 800 jam. C ada 900 jam. Per jamnya adalah 10.000. Totalnya berapa? Berapa? Yuk cepat lagi. Muncul. Celeng, 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 celeng. Ya, betul ya. Berapa? 21 juta 20. katanya. Lagi ya. Kok ya iso ngepasi EKB toh Pak Yuni? Itu kalau di dalam penyusunan soal jawaban yang sama-sama terus muncul itu nggak Apa boleh ya? itu Pak Yuni. Nggak boleh. Iya. Harus variasi sebetulnya. Iya. Tapi ini wong dadaan. Saya membaca dadaan. Lanjut. 22. Nah, ini yuk. Ini proposal, anak-anak. Proposal sudah dibaca belum? Itu proposal dibaca itu banyak sekali materinya. Oke, 21 juta. Vansa Sinar. Yuk, nomor 22 mengenai proposal. Tujuan utama dari pembuatan ringkasan eksekutif. Ya, jelas kelihatan sekali. Oke, saya bahas dulu untuk yang proposal kaitannya dengan komponen-komponen penting dalam proposal. Komponen-komponen penting dalam proposal itu ada ringkasan eksekutif, kemudian ada deskripsi usaha, menjelaskan ide bisnisnya secara rinci di sini di deskripsi usaha. Kemudian ada analisis pasar, masuk juga bagian yang menunjukkan peluang permasalahan. Kemudian ada manajemen dan organisasi, strategi pemasaran dan penjualan, rencana operasional, kemudian keuangan. Kalau kalian pernah menyusun proposal, ya intinya ada aspek pemasaran, produksi, organisasi atau manajemen, keuangan. Ini kalau kaitannya dengan ringkasan eksekutif itu ya ini, yang betul menarik minat pembaca. Supaya yang membaca tertarik untuk menjadi investor atau memberikan pinjaman. Oke, lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu, belum ada. Oke, lanjut ya. Sip. 23. C, oke lanjut. Paham ya? C itu jawabannya 3 dan 5. Lokasi yang kurang memadai, pengalaman yang kurang. Yang bukan termasuk faktor-faktor C penunjang katanya, keberhasilan. Bu. Hah? Katanya C. C, betul. 3, 5 kan? Oke, yuk 7 soal lagi. Baca itu pengen tidur gasik. Yuk, lagi. 24. Pak Abadi memiliki usaha toko kelontong yang masih dalam tahap rintisan. C ya. Oke, karena tidak bisa mengendalikan uang. Oke, lanjut. 25. Kalau ini tidak perlu pembahasan, sudah jelas. Dan sudah tidak ada hitungannya kelihatannya. Nomor 25.
Nonaria, seorang karyawati sebuah perusahaan dengan sempurna, tidak ada masalah. Iya. Ada kerja prestatif itu kerja mawas, mampu mengelola suasana hati itu kerja mawas. Kalau kerja cerdas itu menggunakan akal, kerja tuntas sampai selesai, tidak ada yang tertinggal. Kerja keras itu tantangan, rintangan, tetap berusaha itu kerja keras. Kalau kerja ikhlas itu ya ikhlas gitu ya. Itu. Dan prestatif itu kelihatannya juga pasti sering muncul ini. Oke, lanjut 26. Saatnya saya buka dulu banyak sekali itunya. Oke. Sekarang nomor 26 anak-anak. 26 B ya. Oke, ada yang jawab B, baliho, billboard, poster. Ini jelas sekali. Ini media promosi materi pemasaran. Ada media online, media elektronik, media cetak, media produk. Oke, lanjut 27. Media promosi cetak. Ini saya kalau ini tidak perlu pembahasan, simpel-simpel sekali. Media promosi cetak yang biasanya dibaca konsumen sambil lalu adalah yang mana ini? Sambil lalu. Sambil lalu itu poster. Hanya ngelirik saja. Kadang-kadang kalau ada poster itu kan kita hanya lihat sebentar aja udah lewat gitu ya. Jadi 27 adalah di Oke. 28. Bu. Kecuali apa? Ya. Oke. Keunggulan brosur. Keunggulan brosur itu yaitu tadi. Kalau yang ditanyakan bukan keunggulan tapi fungsi. Kalau fungsi brosur itu adalah fungsi informatif, advertising, dan identifikasi. Tapi di sini yang ditanyakan adalah keunggulan brosur. Tapi sebagai sekilas info saja, sekilas info, fungsi brosur adalah informatif, advertising, dan identifikasi. Oke. Dikembangkan dari satu soal sekaligus untuk mengingat yang lainnya. Oke, lanjut ya. 29. 28 apa nih, Bu? 28 dinaikkan dikit, Pak. Nggak kelihatan nih. Kecuali ini ya. E. Ya. 29. Pelayanan prima. Pelayanan prima itu terkenal dengan konsep 3A. Attitude, attention, action. A. Yang nomor 29 A ya, betul ya, menghindari. Oke. Kalau yang 30 terakhir. 30 terakhir. B, Bu, B. Ya. Sebentar. Konsep pelayanan prima terdiri dari attitude, attention, action. Attitude itu sikap. Kalau attention itu perhatian. Kalau action itu sampai mewujudkan. Sehingga kalau yang pelayanan dengan pikiran positif itu sikap. Mendengarkan itu attention. Pelayanan dengan penampilan serasi itu attitude juga. Mencatat pesanan. D. Konsep action. Action itu sampai kemudian mencatat, menyerahkan. Itu adalah di action. Jadi D ya. Oke. J. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? 30 soal dalam sekian
1 jam ini. menit, Pak Yuni. Anak-anak itu kelihatannya lama-lama belajarnya sudah sangat bagus sekali mendekati TKA besok toh. Sudah berulang kali. Dan ini saya yakin di simulasi TKA di kelas-kelas juga sudah dipakai latihan-latihan, Pak Yuni. Gitu ya. Oke, anak-anak, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, sudah selesai 30 soal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau Ada yang semua mau yang ditanyakan? hitung-hitung tadi, Sudah bisa semua itu, Pak Yuni. nggak bisa ya. Oh, Gini anak-anak, kalau misalnya nanti di luar ini ada pertanyaan, ada soal-soal yang kalian kesulitan, langsung saja menanyakan ke guru yang bersangkutan atau menanyakan ke Bu Yekti bisa. Masih menggunakan itu simulasi TKA itu saya kira itu bukunya enak untuk dipelajari, ada teorinya, ada telaah soal, ada soal-soal mandiri. Itu nggih? Gitu Pak Yuni. oh iya. Oke, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya, untuk semangatnya. Terima kasih selalu jaga kesehatan. Terima kasih juga Pak Yuni yang sudah membantu anak-anak juga memfasilitasi juga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Satu pantun untuk anak-anakku ya. Nah, nanti bilang cakep ya. Dalam goa menangkap ikan. Cakep. 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 Ikan mati kena senapan. Cakep. Cakep. Usaha dan doa diutamakan. Cakep. Raih sukses di masa depan. Wih, Amin. Terima amin. kasih, selamat Amin. malam. Selamat Selamat beristirahat malam. anak-anakku. Yang PKL kapan masuk sekolah bisa ketemu lagi dengan Bu Yekti dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya, Senin katanya Bu masuk Mohon sekolah. Oh ya, mohon Tanggal dimaafkan 27. bila ada salah ucap yang tidak berkenan di hati anak-anak dan Bapak Ibu guru semua. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Bu. Ya, terima kasih pada Bu Yakti yang telah menyampaikan pembahasan soal TKA materi PKWU. Tadi Ya, 30 soal bisa kita kerjakan, kita bahas dalam waktu sekitar 60 menit. Nah, sebelum saya tutup, saya sudah meng-share presensi. Silahkan dibuka di chatnya. Ada presensi di situ. Bisa dulu diklik dulu. Jangan lupa bukti ikut sertanya. Hari ini yang datang tadi sempat 130 orang. Ya, lumayan. Pak, foto perpisahan, Pak. Oh ya, siap. Foto perpisahan, siap. Senyum. Yuk, nyalakan view-nya. Saya Let's go, ganti let's dulu go. galeri. Sip. Silakan dinyalakan kameranya. Kita foto perpisahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang nyalain kamera cuma 5 orang. Hanya ini Aduh, anak. gimana ini? Ini. Ya sudah, nggak apa-apa. 5 orang aja yang saya foto. Tuh, ini. Wih, Bondan ganteng, bener-bener ganteng. Ketok tenan. Amin. Nggak apa-apa, ini dibuka. Oke, siap ya. Satu, Wah, cah, SD keramu tuh. dua, tiga. Oke. Ini rahasia, Pak. Rahasia. Namanya rahasia. Eh,
Rahasia statue. Oke, Ro. Ya, Rahasia satu, statue. dua, Singkat kata statue. Info nih, Wo. Restu statue. Statue. Rahasia statue. Terus di statue. Pak niku rahasia statue, Pak. Restu MC. Bagus tuh. Mesti iya ono Fahri. Ya, Fahri Sowo. Oke, sudah saya kirim di grup kelas. Restu, Di restu. grup kelas 12. Oke. Oh ya, sebelum saya tutup, terutama untuk yang PKL, karena nanti masuk itu kalian akan melakukan apa ya? Ada istilahnya pemantapan gitu ya. Jadi nanti mapalnya akan mapal-mapal TKA gitu. Kemudian yang Oke, Pak. jangan Oke, lupa Pak, siap, Pak. nanti yang rambutnya sudah pada gondrong di PKL silahkan dipotong agar saat kembali menjadi siswa SMK 1 masuk sekolah rambutnya sudah rapi kembali. Rahasianya kawan, Pak? Oh ya pasti ada. Waduh. Makanya Sing Waduh. tanglet rahasia, Pak. Sing tanglet rahasia MC. Restu Nah, MC, Pak. nanti selesai Jumat atau Sabtu kan selesai. Ya minggunya silahkan potong rambut. Tukang cukurnya pada pulang kampung. Langsung diblaret mawon, teman-teman. Tukang cukurnya udah mudik, Pak. Ya kon nyukur ke bapak nih, apa ibu nih. Bapaknya ikut mudik. Oke, Dan. Tak cukur aku Rene. Nah itu ada yang Oke, menawari Dan. tuh temannya Iku aku dikasih njile. 5.000 lumayan. Cukur. Ayo. Oke, saya tutup ya. Oke, Oke. sekian dari saya. kasih. Saya selaku Terima kasih pembawa Mas acara, Yudi. mohon maaf apabila dalam melaksanakan kegiatan Rabu Suka ini banyak melakukan kesalahan. Kami juga dari tim BKS 1 mengucapkan selamat menempuh ujian TKA. Semoga nanti TKA-nya sukses. Amin. Amin. Oke, kepada Ibu Yukti, terima kasih sudah hadir Terima dalam kasih. kegiatan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.